Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ini aku Arkangela Chelsea. Nah, jadi di video kali ini aku mau mereview tentang my top concealer products yang aku biasanya gunain. Gak cuma untuk wedding doang, tapi untuk segalanya. Buat aku sehari-hari juga, buat klien-klien selebriti aku, ya buat apapun lah basically. Nah, kalau kalian mau tahu concealer yang biasanya aku gunakan itu apa, mulai dari drugstore sampai yang high end, keep on watching ya. Yang pertama yang udah menjadi kayaknya the top of the top concealer sepanjang masa itu adalah NARS Creamy Concealer. Kenapa ini tuh the top of the top? Karena kayak maksudnya ini tuh kayak cover, punya yellow undertone, jadi gampang orange undertone jadi bisa mengcover semua under eye circle, tapi nggak berasa heavy gitu, nggak sampai kayak full coverage. Gue bilang ini kurang lebih seperti medium to full coverage. Ini bentuknya seperti ini. Ini tuh creamy enough buat mengcover dark circle kalian. Terus it's waterproof enough buat kalau kalian pakai untuk misalnya untuk wedding, untuk acara-acara yang penting, ini juga udah cukup banget. Nah, ini tuh biasa gue saranin buat orang yang makeupnya lebih natural, jadi lebih light. Atau misalnya dark circle kalian itu nggak terlalu parah kalau gue bilang. Jadi kalau misalnya kayak aku nih yang dark circle aku tengah ya, nggak terlalu parah, tapi juga nggak yang sampai nggak ada banget. Biasanya gue pakai ini untuk sehari-hari. Dan ini beneran set, gampang banget di blend. Lalu juga beneran bisa mengcover gitu loh. Jadi kayak the colors are right kalau gue bilang. Jadi series warna-warna dia tuh dari warna yang ginger, custard, ada juga yang lebih muda juga, ada juga yang namanya macadamia. Itu kayak warna-warna yang udah kayak cocok banget untuk kulit-kulit Indonesia gitu. Jadi nggak keputihan tapi nggak kegelapan, nggak terlalu pink, nggak terlalu orange. Jadi warna-warnanya tuh menurut aku sangatlah pas gitu untuk kulit-kulit Indonesia terutama, atau kulit-kulit Asia. Makanya ini juga menjadi salah satu the top concealer even in the world. Kayak semua orang juga raving about this, dan memang ini seenak itu sih gitu, dan lightweight dan gak crack gitu pakai ini. Jadi enak banget. Yang kedua, yang juga banyak banget diperbincangkan oleh orang-orang, dan personally aku juga suka banget ya sama produk ini, adalah Tarte Shape Tape Concealer. Kalau Tarte Shape Tape Concealer ini sedikit lebih berbeda dari NARS. Ini lebih coverage-nya lebih ada. Namanya The Shape Tape Full Cover ya. Jadi ini beneran yang kayak full coverage, dan enaknya dari sini adalah ini beneran bagus banget buat kalian kalau misalnya kalian suka highlight atau contour pakai concealer. Jadi kalau kalian sukanya cepet, ini sih, karena to begin with dia punya kuasnya juga lebih gede daripada yang NARS tadi. Lalu kalau coveragenya ini lebih creamy dan coveragenya lebih ada daripada NARS. Jadi kalau kalian lihat di sini ini NARS ya kan, lebih light, lebih kayak mau natural aja concealernya. Kalau yang ini tuh lebih full coverage. Jadi kalau emang kalian kulitnya bermasalah atau under eye kalian bermasalah, gue selalu saranin pakai yang ini. Maksudnya adalah ini beneran cover everything, even sometimes misalnya spot-spot kayak jerawat atau apa, ini tuh beneran bisa ngilangin gitu loh. Dan nunggu keringnya tuh cepet, kayak cuman 3-4 detik and then udah kering, jadi langsung gampang banget di blend. Dan yang gue demen lagi dari ini adalah ini itu gak bikin bawah mata kering, karena banyak beberapa dari concealer yang full coverage tuh bawah matanya langsung kering. Dan apalagi kalau aku yang bawah matanya banyak garis-garisnya tuh langsung kayak kelihatan gitu loh garis-garisnya semua. Dan varian warnanya udah sangatlah banyak sekarang. Dulu keluarnya lebih sedikit, sekarang udah lebih banyak. Jadi kalau memang untuk in terms of varian warna, tentunya ini juga juara juga ya. Jadi banyak banget dari makeup artist tuh bawanya dua, NARS sama Tarte ini udah safe go to buat kalian untuk wedding, buat acara-acara event apapun, it's good gitu. In terms of harganya, kayaknya yang ini tuh lebih mahal. Yang NARS tuh kayaknya 400-an gitu, 450-an. Ini tuh aku beli di luar, jadi aku nggak tahu ya di sini berapa, tapi kayaknya 300-400 ribuan, and I'm sure mereka ada kayak worldwide shipping atau apalah itu. Tapi kurang lebih harganya sama lah gitu. Dan sama-sama enak sih. Nah, kalau aku biasanya merasa pakai ini tuh kalau misalnya mau yang lebih kelihatan glam makeupnya, kayak kelihatan lebih bermake up gitu, gue pakai yang ini. Karena ya memang ini lebih cover, lebih kelihatan gue pakai make up gitu rasanya. Selanjutnya yang juga menjadi favorit aku lagi adalah yang ini NARS tapi yang Soft Matte Complete Concealer. Ini tuh berbeda dari yang Creamy Concealer karena yang ini itu lebih coverage. Dan teksturnya tuh kayak krim, bukan liquid. Kalau tadi tuh kan liquid ya, kalau ini tuh kayak krim. Ini ada cons-nya menurut gue, ini lebih drying.
tapi ini beneran bisa mengcover bawah mata atau jerawat-jerawat dengan sempurna kalau aku. Dan kelihatannya masih natural kalau gue bilang, meskipun full coverage. Tapi ya itu tadi gue bilang, konsnya itu kayak ada sedikit efek dryingnya a little bit, tapi nggak masalah sih. As long as kalian pakai eye cream atau pakai perawatan di bawah mata, nggak masalah banget. It's not something yang keringnya banget sampai pecah-pecah, enggak. Cuman ada efek sedikit lebih keringnya. Tapi other than that, gue juga demen banget. Jadi kalau misalnya aku nih ya, pakai Radiant Creamy Concealer untuk bawah mata, untuk jerawat-jerawat biasanya aku tutupin. Kalau pakai NARS ya pakai yang Soft Matte Complete Concealer ini. Tapi kalau memangnya gue mau yang full coverage semuanya, liquid, biasanya aku bawa pakai yang Tarte ini. Jadi memang tiga-tiga ini aku combine sih sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya untuk jerawat gue lebih nongol-nongol dan kayaknya berminyak banget kulit gue, nah gue pakai yang NARS ini. Tapi kalau kulit gue sedikit kering, terus habis itu jerawatnya di mana-mana, gue pakai yang Tarte karena itu nggak terlalu drying. Jadi it really depends on kulit kalian seperti apa, itu disesuaikan aja. Tapi tiga-tiganya udah menjadi top juga yang aku sering pakai. Selanjutnya aku akan beralih ke makeup yang lebih drugstore. Ini yang gue juga lagi suka banget, yaitu L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. Ini itu harganya affordable banget, kayaknya 170-an. Dan ini aku beli sendiri. Ini tuh mirip banget sama Tarte, bisa mengcover dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang lebih affordable. Lebih drying daripada Tarte, iya sedikit, tapi kayak nggak masalah. Nah tapi kalau konsnya dari ini juga warna variannya nggak sebanyak Tarte dan NARS. Ini tuh kayaknya kalau gue lihat cuma ada 4 atau 5 warna aja yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin kulit kalian yang terlalu terang atau yang sedikit gelap, mungkin nggak ada pilihan concealernya. Tapi again, gue juga nggak tahu, make sure juga mungkin sudah ada di Indonesia, aku juga nggak ngerti. Cuman gue demen sih sama ini karena udah mirip banget sama Tarte, ketahanannya juga mirip sama Tarte, cara ngeblendnya tuh mirip banget sama Tarte. Jadi kayak Tarte tapi versi jauh lebih murah gitu menurut gue. Dan warna-warnanya juga oke gitu, warna-warnanya nggak yang kayak berbeda banget gitu, kayak kulit kayak nggak yang terlalu pink, nggak terlalu orange, nggak terlalu kuning. Jadi cocok lah untuk kulit-kulit Indonesia gitu. Ini sih aku rekomen, kayaknya nggak terlalu banyak hype tentang ini, tapi gue demen banget sama ini. Ini aku rekomen banget buat kalian-kalian yang punya under eye seperti aku. Selanjutnya adalah yang Maybelline Age Rewind Extra Dark Circle. Kalau ini sedikit berbeda, ini tuh kayak ada kayak sponsnya kayak bulat-bulat gitu di atas gitu. Kalau ini, gue tuh suka ini untuk dipakai buat sebagai highlight. Maksudnya adalah, jadi gue kalau merasa ini tuh untuk cover dark circle kayaknya nggak sejago concealer yang lain. Tapi kalau untuk highlight ini tuh bagus banget karena teksturnya light, gampang ngeset dan kayak ngeblendnya juga enak kan, udah ada sponsnya gitu kan. Jadi kalian cuma gitu-gitu aja bentuk highlight menggunakan concealer. Tapi gue merasa untuk dark circle aku kayaknya kurang nampol deh ini. Tapi udah cukup sih kalau emang kayak kalau kalian yang dark circle-nya nggak terlalu parah ya pakai ini aja udah enough gitu. Aku yakin kayaknya mereka tuh ada yang baru deh. Maksudnya adalah mereka ada yang lebih full coverage-nya daripada ini. Nah itu aku belum pernah coba. Tapi yang aku suka dari ini juga itu adalah ini tuh nggak drying out bawah mata gue. Meskipun teksturnya langsung ngeset gitu. Nah biasanya kalau tekstur yang langsung ngeset itu biasanya most likely akan lebih drying. Ini tuh nggak mirip sama, kalau gue bilang ini tuh malah mirip sama yang NARS Soft Matte Complete Concealer ini. Tapi versi liquid dan versi ada spons-sponsnya di atas. Jadi gue rekomen buat kalian, ini malah buat highlight ya aku rekomennya, apalagi untuk bagian hidung ini tuh bagus banget karena udah ada sponsnya jadi gampang banget kan untuk nge-highlight. Terus habis gitu juga dia langsung nge-set jadi kayak highlightnya nggak pindah-pindah gitu loh. Jadi itu aku sukanya malah ini sebagai highlight hidung kalau dari aku. Selanjutnya yang aku juga suka adalah ini merek Missha ya kan, ini yang under eye brightener. Ini bukan concealer tapi dia ngomongnya under eye brightener. Ini kayaknya harganya murah banget, kayak 70-an ribu gitu, nggak mahal. Dan gue shockingly happy gitu loh sama produk ini. Pertama, ini kuasnya kecil, nggak segede kayak Tarte atau L'Oreal tadi. Ini mirip sama NARS tapi lebih kecil lagi. Jadi buat aku ini tuh gampang kalau kalian bawa kemana-mana untuk touch up, untuk kalian on the go butuh concealer. Ini tuh yang gue bawa biasanya karena kan kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana. Lalu juga ini tuh full coverage loh, lihat deh di sini. Ini kayak kalau kalian lihat nih langsung nyatu sama warna kulit aku. Dan ini tuh enaknya gampang di blend dan mirip teksturnya sama NARS yang Radiant Creamy Concealer, versi lebih full coverage gitu. Tapi konsnya dari ini gue merasa warna-warnanya yang ada di Indonesia ini juga nggak banyak, kayak cuma ada 3. Jadi itu yang menjadi kons dari gue karena
Even aku pun tuh pakai warna yang paling gelapnya mereka, jadi aku juga nggak ngerti sih apakah mereka mengeluarkan warna-warna yang lain yang aku juga nggak ngerti. Cumanya aku belinya tuh yang warna paling gelapnya mereka dan masih lumayan terang buat aku. Jadi itu mungkin cons gue, tapi warna-warna yang dia punya gue lihat sih yellow undertone-nya bagus ya, maksudnya nggak terlalu orange, nggak terlalu putih juga. Dan emang ngeset langsung. Kalau misalnya kalian pakai beauty blender atau misalnya kalian pakai sponge, gampang banget ngeblendnya, udah ke approve by gue. Karena ada beberapa concealer yang gue pakai beauty blender tuh kayak semuanya keangkat gitu concealernya, gue nggak ngerti yang begitu. Nah kalau yang ini tuh nggak, kayak langsung ngeset, tahan, oke banget untuk harga yang segini gitu. Ini rekomend sih. Selanjutnya aku akan mereview yang produk lokal. Tadi kan drugstore, sekarang yang produk lokal. Nah kalau produk lokal gue merasa kayak nggak terlalu banyak ya concealer di luaran sana gitu untuk lokal produk. Nah jadi gue udah berusaha untuk mencari-cari yang sesuai dengan warna gue, yang gue suka juga sih, yang meskipun ada beberapa pilihan yang lain tapi kayaknya kurang cocok deh di aku gitu. Kalau yang aku sukanya kan yang lebih coverage, hydrating gitu kan. So far yang approved by aku adalah face concealernya by BLP. Gue happy banget akhirnya Lizzy Farah mengeluarkan concealer, dan ini tuh mirip banget sama Tarte juga. Pertama kuasnya gede, creamy bangetnya kayak Tarte banget dan gampang banget di blend sih. Dan yang gue suka dia cepet juga ngesetnya, jadi nggak terlalu lama playtime-nya, jadi kayak 3-4 detikan gitu dia langsung ngeset. Dan warna-warnanya juga oke sih, cocok sama warna kulit aku juga, yang warna ini ya, yaitu yang warna light. Jadi lightnya dia tuh di kulit aku cocok gitu. Ini enaknya karena meskipun di blend pakai sponge, dia nggak keangkat gitu concealernya. Karena banyak banget produk lokal yang concealer itu kalau di blend pakai sponge itu keangkat semua. Kalau ini nggak, jadi beneran masih bisa di blend, masih rata, masih bagus dan masih nice gitu. Dan nggak bikin tambah pecah-pecah, karena ada beberapa ya lokal concealer juga yang setelah gue pakai itu tambah kelihatan pakai garis-garis di bawah mata aku gitu loh. Kalau ini nggak, jadi so far ini approved by gue. Ini bagus banget concealernya punya Icil. Kalau yang BLP ini harganya kayaknya 100.000, 199.000 ya, sekitaran segitulah. Nah kalau yang gue juga demen lagi, yang produk lokal itu adalah yang Pixi. Dan percaya nggak percaya ini 30.000 doang. Dan gue nggak ngerti, gue sedikit amazed sama produk-produknya Pixi bisa affordable itu dan dengan kualitas yang oke banget menurut gue. Kalau ini dia ngomongnya tuh concealing base UV whitening with 4 benefits, oke. Aku sih nggak kemakan sama whiteningnya ya, cuman dia bentukannya tuh kayak krim gini. Dan ini percaya nggak, harganya 30.000 doang. Nah ini tuh kayaknya lebih ke arah kalian bisa pakai untuk satu muka, jadi kayak foundation juga bisa. Nah tapi kalau gue ini akan menjadi concealer gue, karena as you know gue sukanya yang lebih light ya coveragenya untuk foundation. Dan lihat deh, ini tuh kayak gampang banget di blend, dan untuk harga 30.000 ini sih beyond my expectation sih sejujurnya. Ini enak banget dan gue pernah pakai juga buat under eye dan dia nggak pecah gitu. Kayak maksud gue kayak gimana bisa cara 30.000 dan bisa bagus kayak gitu. Ini mungkin salah satu hero produk Pixi yang gue demen juga dari Pixi. Tapi kalau gue yang bisa komen adalah dia mungkin pilihan warnanya juga nggak terlalu banyak. Ini kayaknya ada pilihan warnanya, kayaknya nggak tahu deh, pokoknya nggak terlalu banyak. Tapi aku pakai yang warna 01 natural beige dan so far aman-aman aja sih, ngeblendnya enak banget dan beneran langsung kayak cover kulit gue. Jadi kulit gue tuh kayak berasanya ya kayak enak gitu, kayak dan gak berat gitu perasaannya. Karena biasanya concealer yang drugstore atau lokal kalau dipakai di bawah mata tuh berasanya bawah mata gue tuh kayak pakai ketimpuk kayak sesuatu gitu loh. Nah ini tuh enggak, jadi kayak enak juga. Shock untuk harga 30 ribuan. Ini akan menjadi salah satu jagoan gue untuk local product atau even drugstore makeup. Itu doang sih pilihan-pilihan aku yang telah aku review dan telah aku coba selama 1 bulan pandemi ini. Gue mencoba-coba concealer. So far ini yang tetap menjadi hero produk gue. Gue udah mencoba produk lain tapi mungkin gak cocok di aku. Menurut kalian kayak gimana? Biasanya kalian pakai concealer yang apa? Dan biasanya pakai brand apa? Kalian boleh banget komen di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau aku review produk lain, boleh banget. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, dan comment below. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye.